Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom alaikum. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapakah Amin ini. Apakah dia adalah sosok sang pencipta ataukah dia adalah ciptaan? Mari kita membahasnya bersama-sama. Banyak orang menyatakan bahwa di dalam tulisan Wahyu pasal 3, ini kitab Wahyu ya teman-teman. Ini kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Di sini digunakan untuk mengartikan bahwa sang Amin, ini sang Amin ya teman-teman, adalah permulaan ciptaan atau yang disebut dengan dia adalah ciptaan. Benarkah artinya demikian? Baik teman-teman, untuk kita mengetahuinya lebih dalam sebelum kita membahasnya, ada baiknya teman-teman mengetahui bahwa penulis kitab Wahyu ini diyakini adalah seorang yang bernama Yohanes ya teman-teman. Yohanes ini adalah salah satu murid daripada Yesua atau Yesus Hamashiach atau Yesus Kristus ya teman-teman dalam bahasa Yunaninya. Dan Yohanes ini juga menulis kitab Yohanes dan surat Yohanes 1, 2, dan 3 termasuk kitab Wahyu ini teman-teman. Kalau kita melihat tema yang diusung di dalam kitabnya ini adalah tentang kasih ya teman-teman. Seperti dalam kitab Yohanes yang dia tulis, dia mengusung tema kasih di dalam Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Lalu di dalam surat-suratnya di dalam Yohanes 1 atau 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes juga mengusung tentang tema tentang kasih, yaitu Bapa adalah kasih dan seterusnya. Demikian juga dengan di dalam kitab Wahyu ini juga bertemakan atau berciri khas tentang kasih, di mana di dalam ayat ini banyak mengatakan tentang kasih, bagaimana Elohim mengasihi dunia ini. Jika aku mengasihimu, engkau akan kutegur dan kuhajar, seperti itu ya teman-teman. Itu ada ayatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui bahwa penulis ini adalah seorang Yahudi dan juga memiliki pandangan yang berciri khas atau berbudaya Yahudi. Mengapa demikian? Ya, karena dia dilahirkan sebagai seorang Yahudi dan dia memang orang Yahudi dan dia adalah seorang Yudaism. Bagaimana cara memandangnya? Teman-teman begini, ketika seseorang membuat statement atau membuat konsep tentang Elohim atau tentang sang pencipta, yang mengajarkan bahwa Elohim atau sang pencipta itu tidak berawal dan tidak berakhir, namun di dalam konsep Yahudi atau konsep Yudaism itu mengatakan bahwa Hashem atau Elohim itu adalah yang awal dan yang akhir. Dan ini bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6. Di sana Hashem memperkenalkan diri bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang mula-mula dan akulah yang kemudian. Jadi di dalam keyakinan Yahudi bahwa sang pencipta itu adalah Hashem itu sendiri, dia adalah sang awal dan sang akhir. Dialah sang mula-mula dari ciptaan dan akhir dari ciptaan. Ketika sebelum terciptanya alam semesta ini, maka dialah yang awal itu teman-teman. Dialah yang sudah ada. Itulah sebabnya dia bergelar sang awal. Demikian juga ketika nanti dianggaplah semua yang tercipta itu musnah, maka dialah sang terakhir itu teman-teman, sang terkemudian. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi di dalam konsep
penulis Yohanes ini menyatakan bahwa Hashem atau Elohim itu adalah sang awal atau sang mula-mula dari penciptaan. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, mari kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, sang yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi dikatakan di sini adalah permulaan dari ciptaan Elohim, ya. Itu dari konsep keyakinan atau konsep dogma yang ada di dalam kitab ataupun ajaran Yudaism. Namun perlu diketahui juga teman-teman, kalau kita secara pelajari dalam Torah, bahwa yang mula-mula diciptakan oleh Elohim adalah langit dan bumi. Jadi di situ bukanlah sang Amin yang diciptakan, teman-teman. Jadi Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan menurut keyakinan ataupun pelajaran Yudaism, bahwa yang diciptakan di dalam penciptaan itu adalah bahasa terlebih dahulu, teman-teman. Mengapa bahasa? Karena untuk menyatakan sesuatu jadilah, maka diperlukanlah bahasa. Ketika Hashem menciptakan terang, dia mengucapkan ini terang, maka dia perlu bahasa untuk menyatakan bahwa ini adalah terang, maka jadilah terang. Jadi Hashem menciptakan bahasa terlebih dahulu. Namun juga ada yang berpandangan bahwa yang diciptakan pertama kali adalah konsep. Ketika Elohim ingin menciptakan sesuatu, maka dia menciptakan sebuah konsep bahwa yang akan diciptakan itu adalah ini dan jadinya adalah seperti ini. Namun konsep itu sendiri, ya teman-teman, bukanlah sang pencipta itu, tapi konsep itu juga tercipta oleh Elohim. Jadi teman-teman, apakah ini sang Amin di dalam Wahyu 3 ayat 14 ini menyatakan bahwa sang Amin adalah ciptaan? Tidak, teman-teman. Bahkan ayat ini menunjukkan bahwa sang Amin ini adalah permulaan atau dia adalah sang pencipta itu sendiri, teman-teman. Baik, kita coba baca di dalam bahasa Ibraninya, ya teman-teman. Seperti ini bahasa Ibraninya. Be'el mal'ak kohel Laodikia koteb koh amar ha amin ha'at ha namin ha emeti reshit bereit ha Elohim. Jadi kalau diterjemahkan Be'el malak kohel, dia artinya seperti ini. Dan kepada malaikat jemaat ini Laodikia koteb, dan tertulis atau tuliskanlah koh omar, bahwa inilah firman atau ucapan atau perkataan sang Amin. Ini ya, sang ha amin itu sang Amin, amen ya. Ha'at saksi Hanamin yang setia, emeti dan yang benar. Reshit itu permulaan atau awal di sini ya. Bereit penciptaan atau ciptaan ha Elohim, sang Elohim. Jadi dikatakan bahwa sang Amin adalah permulaan penciptaan Elohim. Jadi Ha-Amin itu adalah sang pencipta karena dia permulaan dari ciptaan. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti dan memahami bagaimana konsep penulisan daripada Yohanes dalam menuliskan kitab
wahyu ini. Sampai jumpa. Shalom Aleinu Kulam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi terawat.